Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak lanjutkan sesi pengukuran debit aliran ini dan sampai yang terakhir kita pengukuran debit aliran dengan metode tampung. Ada yang ketinggalan Bapak sampaikan terkait rumusnya. Jadi rumus untuk metode tampung tadi adalah Q sama dengan volume dibagi waktu. Jadi volume airnya berapa liter yang bisa kita konversi nanti ke meter kubik. Kemudian waktu tampungnya tadi itu berapa detik. Yang rata-rata nanti bisa kita ambil sehingga masukkan ke rumus. Sehingga rumusnya adalah Q sama dengan volume dibagi waktu. Sehingga nanti ketahuan debit aliran air dengan metode tampung itu satuannya adalah berapa meter kubik per detik. Oke, kita lanjut pengukuran debit aliran yang kedua. Perhitungan debit air. Debit air Q merupakan hasil perkalian antara luas penampang, saluran atau aliran dengan kecepatan aliran air. Ini kita gunakan untuk mengukur aliran debit air, aliran bisa di sungai, gitu kan, di sungai atau di penampang aliran lainnya yang airnya mengalir, bukan dengan cara ditampung tadi. Ya. Ini yang kedua. Rumusnya adalah Q sama dengan A dikali V, di mana Q debit aliran meter kubik per detik, A itu adalah luas penampung saluran air meter persegi, kemudian P kecepatan aliran air meter per detik. Ya. Pengukuran debit air dengan metode apung. Kalau tadi metode tampung. Kalau yang kedua ini kita metode apung. Metode ini menggunakan alat bantu suatu benda yang ringan atau terapung untuk mengetahui kecepatan air yang diukur dalam satu aliran terbuka. Biasanya dilakukan pada sumber air yang membentuk aliran yang seragam. Contohnya misalkan di sungai atau saluran air, saluran pembuangan air limbah, misalkan dari suatu pabrik dan sebagainya, itu bisa kita gunakan. Sama dengan yang tadi, pengukuran dilakukan oleh 3 orang yang masing-masing bertugas sebagai pelepas pengapung di titik awal, kemudian yang kedua pengamat di titik akhir lintasan, dan yang ketiga itu sebagai pencatat waktu perjalanan alat pengapung dari awal sampai titik akhir. Jadi bisa kita ilustrasikan, misalkan kalau kita 3 orang ingin mengukur debit aliran ini, misalkan kita lemparkan di titik awal itu, misalkan kita dari titik A di jembatan, kemudian kita lemparkan barang atau benda yang terapung, misalkan bola pingpong atau gabus dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita amati ukur jaraknya sampai berapa meter pada titik akhir. Itu 3 orang nanti yang ini. Sehingga pada jarak sekian meter atau sekian puluh meter, ratus meter, itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik dari awal sampai ke titik akhir pengamatan. Pengukuran dilakukan dengan cara menghanyutkan benda terapung dari satu titik tertentu sebagai titik start, kemudian dibiarkan mengalir mengikuti kecepatan aliran sungai atau aliran lainnya sampai batas titik tertentu atau finish. Sehingga diketahui waktu tempuh yang diperlukan benda terapung tersebut pada bentang jarak yang ditentukan. Alat-alat yang diperlukan dalam pengukuran debit air dengan metode apung. Yang pertama bola pingpong atau bisa diganti dengan benda lain yang ringan, misalkan gabus, kayu kering, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua stopwatch atau alat ukur waktu yang lain seperti jam tangan, handphone yang dilengkapi dengan stopwatch. Kemudian yang ketiga alat ukur panjang, meteran atau tali, plastik yang kemudian diukur panjangnya dengan meteran.
Langkah-langkah pelaksanaan pengukuran dengan metode ini adalah pilih bagian aliran air yang tenang dan seragam. Hindari aliran yang memiliki pusaran air. Tentukan dulu panjang saluran atau lintasan atau P sungainya. Dan batasi titik awal start dan akhirnya finish. Catat dalam form pengukuran berapa jarak dari start sampai ke finish. Kemudian bersihkan bagian aliran tersebut dan bentuklah menjadi aliran yang lurus dengan penampang aliran yang memiliki kedalaman yang relatif sama. Bagilah panjang saluran lintasan menjadi beberapa bagian, misal 5 bagian atau titik. Ukur lebar sungai pada titik-titik tersebut dan ukur juga kedalamannya, H, pada bagian tepi kanan, tepi kiri, dan tengah aliran. Kemudian hitung masing-masing ratanya. Catat dalam formulir pengukuran. Hitung luas penampang A rata-rata seperti dalam formulir pengukuran. 6. Gunakan benda apung, bola pingpong, kayu kering, gabus, dan lain-lain yang dapat mengalir, mengikuti aliran air, dan tidak terpengaruh angin. Kemudian yang ketujuh, lepaskan benda terapung pada titik awal lintasan atau titik start bersamaan dengan menekan stopwatch atau tanda start dan tekan kembali stopwatch tanda stop pada titik akhir lintasan atau titik finish dan hitung waktunya berapa T-nya, berapa detik. Ulangi pengukuran waktu tempuh 5 kali pengulangan. Catat waktu tempuh, benda apung, dan hitung waktu rata-ratanya. Kemudian yang ke-10, hitung kecepatannya menggunakan variabel luas penampang rata-rata A dan waktu rata-rata T sesuai rumus. Hitung debit Q yang mengalirnya sesuai rumus. Ini contohnya misalkan seperti ini. Kalau kita untuk mengukur kedalaman bisa 3-5 titik, tergantung kita ini kan. Nah, di posisi samping kiri, agak ke tengah atau di tengah sekali gitu kalau 3. Kalau mau 5 juga bisa, gitu 5 titik. Mana yang tengahnya diperkirakan. Ini nanti panjang dan deras alirannya di sini, berapa panjang nanti titik pengamatan kita dari titik start sampai finish. Itu yang harus kita lakukan di awal sebelum kita lakukan pengukuran. Jadi kita harus tahu lebar sungainya atau lebar penampangnya berapa, kedalamannya berapa, kemudian jarak pengukuran nanti berapa meter. Itu yang penting harus kita perhatikan dengan metode apung ini. Blanko sama ya, apa saja blanko yang harus kita inikan terkait tanggal pengukuran, mungkin jam pengukuran, nama sumber air, lokasinya di mana, resort atau wilayah di mana, gitu kan. Kemudian nama pengambil dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan sebagai bagian-bagian yang penting untuk kita masukkan di dalam blanko pencatatan. Ini perhitungan luas. Ya. Perhitungan waktu pengukuran, volume alat tampung sama dengan liter atau volume alat penampung harus tetap dan sudah diketahui, jika belum diketahui harus diukur terlebih dahulu. Perhitungan luas penampung, ini lihat tabel tadi kan kita titik pengamatan berapa, kan lebar penampangnya berapa meter, kedalamannya berapa. Misalkan kita buat 3 posisi titik untuk kita rata-rata kedalamannya. H1 misalkan di pinggir kiri, ini H2 di tengah sungai, kemudian ini kedalaman yang di pinggir kiri. Nanti baru kita rata-ratakan kedalamannya berapa. Ini pengulangan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Setelah itu luas penampang merupakan hasil perkalian antara lebar rata-rata saluran aliran air dengan kedalaman rata-rata saluran aliran air. A sama dengan L rata-rata dikali H rata-rata, di mana A luas penampang meter persegi, L rata-rata lebar rata-rata meter, maka H rata-rata kedalaman rata-rata meter. Ya, satuannya meter, kalau ini meter persegi kalau untuk luas. Nah, ini penghitungan kecepatan. Panjang saluran atau lintasan pengukuran P sama dengan berapa meter. Panjang lintasan harus tetap.
Kalau mau pakai 100 meter atau 50 meter, maka titik 1, titik 2 sampai titik 5 itu harus sama panjangnya, harus tetap. Kemudian masukkan ke dalam tabel perhitungan kecepatan, pengukuran tingkat dan titik 1 tadi berapa sampai ke 5. Waktu pengukurannya berapa tiap titiknya, sehingga nanti bisa dirata-rata berapa kecepatan waktu tempuhnya. Kemudian kecepatan adalah hasil pembagian antara panjang saluran dibagi dengan waktu. Ini panjang salurannya berapa meter, kemudian dibagi rata-rata waktu tempuhnya berapa. Sehingga nanti ketahuan kecepatan itu adalah sekian meter per detik. Kemudian yang ketiga, penghitungan debit air Q. Debit air Q merupakan hasil perkalian antara luas penampang atau saluran air dengan kecepatan aliran. Jadi ini kesimpulan ininya, di mana Q debit aliran meter per detik, A luas penampang saluran meter per detik, kemudian P kecepatan aliran meter per detik. Ini meter persegi ya. Untuk luas penampang saluran itu satuannya meter persegi. Konversi. Nah, setelah itu kalau kita dapat ininya tadi, nanti baru kita konversi. Konversi 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. 1 liter itu sama dengan 0,001 meter kubik. Ini di SMA sudah diajarkan kok untuk konversi satuan. Contoh 0,632 meter kubik per detik. Itu sama dengan 632 liter per detik. Jadi bisa kita konversi satuannya untuk menghitung itu. Jadi ini harus dilatih satuan-satuan ini karena memang kita menggunakan untuk debit itu adalah kubik per detik, tapi bisa juga pakai liter. Jadi harus hati-hati dan harus pintar-pintar dilatih menghitung konversi dari meter kubik ke liter atau liter ke meter kubik. Sehingga nanti dalam menghitungnya kita menjadi tidak salah. Silahkan nanti ini bisa dipraktekkan dan dilatih di lokasi atau tempat masing-masing. Demikian yang bisa sampaikan terkait dengan penghitungan atau cara melakukan pengukuran debit aliran air, baik dengan metode tampung maupun dengan metode apung. Kalau metode tampung itu bisa dari air keran dan lain sebagainya yang alirannya airnya harus kita tampung sehingga kita bisa mengetahui berapa debit aliran airnya. Sementara yang kedua adalah metode apung. Kita juga bisa mengetahui berapa debit air dari aliran air yang kita ukur. Baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan anak-anak semua, dan ini menjadi hal yang penting dalam teknik pengambilan sampel. Bapak akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.